salam kenal. Dengan yang lain, kita akan segera mulai acara ini. Namun sebelum kita masuk ke acara kita, di hari ini kita kehilangan buat saya, mungkin juga Pak Iwan, Pak Agus, ada dua tokoh sebetulnya ya bulan ini. Hari ini Prof. Joseph telah mendahului kita pulang ke Tuhan ya, kembali kepada Tuhan gitu ya. Beliau adalah seorang ya tokoh yang luar biasa menurut saya. Dia penggagas untuk arsitektur Nusantara juga. Juga saya merasa banyak sekali berhutang ya, karena beliau membimbing saya sampai akhirnya saya juga belajar tentang interior Nusantara. Satu lagi adalah eh, orang mengenal anaknya Romo Mangun gitu ya, Pak, sampai lupa Pak Agus, dosen UKDW, beliaunya itu ya, Pak Eko Prawoto, Pak. Eko Prawoto, Kawan. iya, Ya. iya saya sampai lupa. Ya. Jadi Pak Eko Prawoto ini arsitek yang sangat luar biasa, orangnya rendah hati gitu ya, dan sangat menghargai alam, akrab dengan alam sekali, sehingga banyak karya-karya dia yang tidak merusak alam tapi menyatu dengan alam. Nah, rekan-rekan mahasiswa dan juga mungkin ada undangan yang lain, perkenankanlah saat ini kita sama-sama untuk berdiam diri, kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tentunya kita berharap bahwa dari Anda-Anda ini akan muncul juga tokoh-tokoh seperti Pak Eko Prawoto maupun Prof. Joseph ya. Kita berdiam diri sejenak, kita mengenang beliau dan kita berdoa eh, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing untuk Prof. Joseph dan juga untuk Pak Eko Prawoto. Mari kita sama-sama menutup mata, memejamkan mata, dan kita berdoa masing-masing. Amin. Ya, rekan-rekan mahasiswa dan juga seluruh undangan yang saya hormati, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang arsitektur Nusantara, interior Nusantara, dan tentunya yang lain-lain gitu, termasuk tektonika, ya, kita tidak bisa lepas dengan para pendahulu kita, ya, seperti Prof. Yosef. Dan saya bersyukur sekali bisa berkenalan dengan Pak Iwan, ya. Selamat sore ya Pak Iwan, ya. Ini menurut saya luar biasa ya. Ini satu aliran ini dengan Pak Agus gitu ya tentang tektonika ya. Dan ternyata tektonika di rumah, saya tidak tahu Basemah itu sebutan rumah atau kita boleh juga menyebut rumah Basemah gitu ya. Rumah, Basema itu nama suku, Pak. oh suku ya, Ya, jadi kalau hunian rumahnya masyarakat Basemah ya. Bagi. Halo Pak Iwan. Oh, Nofris ya Pak Iwan ya. Oke, baik rekan-rekan semuanya yang hadir di sini, nggak apa-apa ya saya sebutkan rekan-rekan siapapun juga ada, baik mahasiswa maupun undangan yang lain. Kita akan segera mulai dan rasanya memang saya perlu memperkenalkan diri ya untuk Pak Iwan ya. Jadi nama lengkapnya adalah Iwan Murawan Ibnu, sarjana teknik, magister teknik. Beliau
lahir di Lubuk Linggau ya dari Universitas Sriwijaya. Nah, beliau sudah menyelesaikan S1 di Brawijaya, S2 di ITB, dan S3-nya di Universitas Sriwijaya. Saya melihat penelitian-penelitian beliau semuanya tidak lari dari tektonika ya, dan tentunya hunian yang ada di hunian masyarakat Pasemah ya. Dan ini luar biasa. Terakhir itu beliau berbicara tentang karakter tektonika arsitektur pada arsitektur vernakular daerah Uluan Sumatera bagian selatan. Jadi ini sesuai dengan lokasi. Beliau ini memang sangat saya lihat di penelitian beliau ini tentang arsitektur di Sumatera bagian selatan. Kemudian juga berbicara tentang tipologi sambungan kayu pada artefak arsitektur vernakular daerah Uluan Sumatera bagian selatan, kemudian teknologi konstruksi rumah tradisional dataran tinggi bukit barisan di wilayah Sumatera Selatan juga, ada identifikasi struktur dan konstruksi rumah tradisional studi kasusnya Guma Pagi di Desa Bangke, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat. Kemudian identitas tipologi struktur dan konstruksi rumah tradisional dataran tinggi di Bukit Barisan. Kemudian sebelumnya lagi 2017 model tektonika arsitektur rumah tradisional di dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera bagian selatan. Kemudian tipologi konstruksi tradisional Sumatera Selatan. Kemudian kajian geometri hunian masa lampau, dan 2015 identifikasi adaptasi konstruksi hunian masa lampau terhadap gempa ya, dan 2014 identifikasi pola tumbuh ruang hunian masa lampau, serta 2011 perwujudan ruang terbuka publik berdasarkan studi kelayakan visual appropriateness sebagai penguat citra ruang publik. Ya, jadi rekan-rekan semuanya ini semuanya berbicara tentang apa namanya, tentang tektonika dan juga sistem konstruksi sambungan, dan hampir semuanya memang berada di Sumatera Selatan. Ini spesifik sekali. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa yang dari arsitektur UK Petra, kami berharap bahwa ini menjadi satu masukan buat kita pada waktu besok kita akan eksplorasi tentang hunian masyarakat Madura. Ini sesuatu yang sangat klop melengkapi kita untuk belajar banyak dari Pak Iwan. Oke, ini Pak Iwan tadi terlempar ya? Iya, Pak Iwannya terlempar. Nefris terlempar ya. Ya, rekan-rekan mahasiswa bahwa Basema ini memang sebuah suku yang berada di Sumatera Selatan, dan salah satu beberapa keterangan dari beberapa catatan di Google dan lain-lain gitu ya, bahwa daerah ini memang berada di dekat, oh ini sudah bergabung Pak Iwan kembali tadi ngobrol. Oke, nggak apa-apa Pak, santai saja. Kita santai ya Pak ya, nggak usah terlalu formal gitu. Ya, kami sementara tadi ngisi, saya baru ngulik-ngulik di Google, ternyata memang suku Basema ini berada dekat dengan Gunung Dempo ya, tapi meskipun dekat dekat dengan gunung, tetapi dari tektonika dari bangunan yang dimiliki oleh masyarakat Basema ini ternyata tahan terhadap gempa. Nah, ini yang luar biasa, dan sekarang ini sudah diakui ya sebagai kekayaan benda ya untuk di apa untuk di daerah daerah Sumatera Selatan, bahkan sekarang sangat populer sekali. Ini tentunya juga nggak bisa lepas dong dari Pak Iwan yang mulai 2011 yang tercatat, yang terdirekam di sini sampai dengan sekarang tidak lari kemana-mana. Nah, kita akan belajar bersama-sama ke ahlinya gitu ya. Kalau kita hanya membaca rasanya kurang afdol gitu ya. Membaca kemudian ketemu penelitinya, kita akan diskusi di sini. Jadi rekan-rekan mahasiswa, nanti saya berharap sekali
kesempatan ini jangan disia-siakan ya. Pumpung bisa ketemu. Dan saya pikir Pak Iwan nggak keberatan kan kalau nanti misalnya mahasiswa ini akan diskusi lebih lanjut by WA atau email begitu ya Pak ya. Siap, Pak. Jadi bahkan Oh, bahkan sebenarnya memang harusnya kita kolaborasi ya, Pak ya. oke, baik. Ya, untuk Ya, karena banyak hal yang sebenarnya masih bisa digali sih sebenarnya. betul, betul, Gitu, betul. Pak Lintu yang Iya. saya dapatkan. Ya. Ya, sebelum kita memulai, perlu saya informasikan bahwa besok pagi, hari Sabtu dan Minggu, rekan-rekan mahasiswa S2 Arsitektur ini akan eksplorasi tentang tektonika di Tanah Lanjeng, Desa Budegen 1, Larangan Luar, Durai. Pamekasan. Wah ini kalau sebetulnya kalau Pak Iwan bisa bergabung, wah seru sekali nih ya. Pasti berbeda gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak, kita hari ini melengkapi itu semuanya dan saya berharap Bapak nanti bisa memberikan banyak eh, wawasan kita, membuka wawasan kita untuk kita belajar tentang teknik. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Pak Iwan ya untuk bisa memulai mau acara ini dengan saya serahkan sepenuhnya ke Pak Iwan. Ya, Monggo Pak. ya terima kasih Pak Lintu, Mas Agus, terima kasih. Ya memang kemarin satu kabar yang mengejutkan sekali Pak bagi saya di sore itu. Betul. Beliau memang guru, walaupun saya jarang ketemu, beliau memang menggugah inspirasi untuk memandang cara lain dari apa yang kita miliki. Jadi sebenarnya sangat kehilangan dan dulunya waktu saya diundang Pak Agus, saya berharap beliau jadi komentator, Pak. Jadi kalau sudah ada komen beliau itu luar luar biasa. Terakhir saya lihat kemarin waktu Pak Agus dan membahas tektonika dari Sasak. Itu luar biasa bagaimana diskusinya. Jadi ya tadi kita sudah memang kita kehilangan dan mungkin ya pesan-pesan dari beliau lah yang bisa membuat kita juga tetap semangat untuk bisa tetap di track bagaimana Nusantara itu bisa menjadi satu fokus di penelitian dan banyak 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 bisa dipublikasikan. Jadi sebelumnya saya izin share screen Pak Lintu, Pak Agus untuk materi hari ini. Jadi saya diminta oleh Pak Agus untuk bicara tentang tektonika. Tektonika di mana? Tektonika di Sumatera Selatan. Tektonika dari artefak arsitektur vernakular kalau kami melihatnya dari suku Basema. Jadi ini tidak lepas dari keinginan untuk bisa tahu lebih banyak, keinginan untuk bisa belajar lebih banyak dari apa yang namanya tinggalan lama lokal dari Sumatera Selatan. Jadi kira-kira itu judulnya. Tapi kita coba bahas dulu. Jadi ada beberapa pembahasan. Kita akan bahas dulu tentang tektonikanya yang saya coba rangkum dari beberapa bacaan yang ada. Jadi sebenarnya tektonika itu ada dua kategori, ada tektonika klasik dan ada tektonika digital. Sedangkan yang saya tekuni itu adalah tektonika klasik. Jadi kalau kita bicara tektonika, ada empat pendapat dari para ahli dari luar, dari CAR, tentang bicara bagaimana ontologinya arsitektur, ada fungsi, ada struktur, dan ada budaya. Kalau ontologi itu ditambah dengan representasi, dia akan menghasilkan arsitektonik, sense of place atau ke identitas. Kemudian bentuk yang natural. Terus dari Semper cenderung melihat bagaimana ekspresi budaya yang
dilihat dari material yang digunakan dan proses ya, ada ketukangannya di sini. Kemudian Edward Sackler bicara tentang bagaimana tampilan konstruksi dengan prinsip dari struktur, dia akan ada empati terhadap hasil. Terakhir adalah Frank Tom, ada budaya dan ada ilmu ditambah seni dan teknologi. Sehingga keluarlah budaya tektonika. Dan cenderung Frank Tom melihat adanya puisi dari konstruksi. Jadi dalam hal ini kita bicara tektonika, mungkin secara simpelnya ada fungsi lain dari struktur dan konstruksi selain dia mampu menahan, selain dia mampu membuat bangunan itu berdiri. Ada fungsi lain. Fungsinya adalah bicara estetika. Jadi kalau bicara tektonika klasik, sebenarnya beberapa ahli melihat itu adalah inti dari arsitektur. Karena ada estetikanya, ada struktur, ada konstruksi, dan material. Fokus fokus dari tektonika klasik kepada kepiawaian dari tukang, karena tekton itu juga akar katanya dari ketukangan kayu, kemudian detail, adanya sambungan. Tujuannya sangat sangat sederhana sebenarnya, adalah sebuah ekspresi budaya. Jadi bagaimana ekspresi budaya di tempat tertentu dengan teknik dan bahan yang sederhana. Tetapi tektonika tidak akan, akhirnya tektonika itu tidak akan lepas dari bagaimana interaksi manusia dengan alam, manusia dengan budaya. Jadi alam, budaya, alam dan manusia. Jadi secara garis besarnya melihat tektonika arsitektur yang klasik itu seperti itu. Oke, terus kita coba masuk ke ini. Ini dataran tinggi Basema. Jadi banyak hal dari cerita tentang Basema. Ada yang bicara Besema, Basema, Pasema, Pasuma, banyak istilah untuk satu daerah. Jadi Basema ini sebenarnya kalau kita melihat nama sebuah kebudayaan, sebuah suku yang memang bersumber pada dataran tinggi yang berada di sekitar kaki Gunung Dempo sebagai gunung tertinggi kedua di Sumatera. Tetapi Pasema dengan daerahnya yang cukup terisolasi mengalami satu kondisi yang lama untuk mendapatkan pengaruh dari luar sehingga membuat satu karakter budaya yang cukup khas. Dan ternyata Basema ini juga mengalami perkembangan ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Jadi Basema, suku Basema juga berkembang ke Bengkulu, ke daerah Sumatera Selatan yang lain, terus ke Lampung, sehingga melihatnya kalau kita melihat dari Sumatera bagian selatan yang berada di daerah sekitar Bukit Barisan, karena Dempo itu beradanya di satu segmen Bukit Barisan yang berada di Sumatera Selatan. Jadi Hmm. kami juga mencoba mengidentifikasi simpul-simpul budaya yang menghasilkan rumah yang berada di sekitar Bukit Barisan, mulai dari Jambi, Umolahi itu adanya di kaki Gunung Kerinci, kemudian di Rantau Panjang itu ada Umutu, kemudian daerah Bengkulu itu daerah Rejang yang di sekitar kaki Gunung Kaba itu ada Umol Umo Umai Potongjang, agak susah. Dan di Sumatera Selatan ada beberapa titik yang kami temukan, ada 4 titik. Ada Rumah Bahi di Semendo, Rumah Bahi Basema, Lamban Tuha itu di dekat Gunung Seminu, kemudian ada Lamban Ulu Ogan, ada Lamban Pesagi, Lampung Barat, kemudian Lamban Hatok Sabuk, itu di Pekon Hujung. Pekon Hujung itu di kaki Gunung Seminu, kemudian Umat Tuha dan Lamban Cara Ulu. Jadi ini potensi dari
rumah-rumah vernakular yang ada di sekitar dataran tinggi Sumatera bagian selatan. Dalam hal ini kita ke arah yang namanya Bukit Barisan. Bagaimana dengan dengan Sumatera bagian selatan? Kita melihatnya gini, ini sedikit gambaran. Ada tiga budaya besar yang ada di Bukit Barisan di wilayah Sumatera bagian selatan. Tiga budaya itu adalah suku Rejang yang di bawah kaki Gunung Kaba, punya tinggalan rumah Umai Potongjang. Ada suku Ranau dan suku Komering itu berada di kaki Gunung Seminu, perbatasan antara Sumatera Selatan dengan Lampung. Ada rumah di situ, ada Lamban Tuha, agak merintis sedikit ada Lamban Caraur. Disinyalir dari beberapa penelitian itu bahwa suku Basema itu adalah satu yang paling dominan di area budaya ini. Jadi kaki Gunung Dempo tinggalan arsitekturalnya berupa ada Gumabahi dan ada Tengkiang. Tengkiang itu lumbung, lumbung padinya. Jadi ini gambaran di mana sih Basema itu dan apa sih Basema itu. Nah, sekilas gambaran tentang Basema. Basema itu sebuah suku di Sumatera Selatan dan Bengkulu dan Lampung perkembangan. Dan ternyata Basema juga memiliki banyak hasil budaya. Banyak hasil budaya, bukan hanya Gumabahi. Mereka suku Basema kenal dengan pemerintahan tradisional. Ada Sumbai namanya. Mereka punya ketua adat sendiri, Jurai Tuwe. Kemudian mereka juga punya perangkat pemerintahan itu. Kemudian Basema juga memiliki aksara yang dikenal dengan aksara Ulu Basema. Karena aksara Ulu banyak ya. Ada Ulu Basema, ada Rejang. Ya. Dan waktu itu mereka menulisnya di gahas. Gahas ini kulit kayu, kulit kayu gahas. Ada yang di tanduk kerbau, ada di ruas bambu, bulu bambu, atau gelumpai. Gelumpai itu bilah bambu, di bilah bambu. Itu yang dimiliki oleh suku Basema. Kemudian suku Abu Sema diidentifikasi memiliki permukiman tradisional. Walaupun sampai saat ini kami belum menemukan. Cuman ada syaratan yang tertulis, tetapi kami belum menemukan di mana sebuah permukiman yang masih memakai uh, ketujuh syarat dari permukiman tradisional suku Babesema. Kemudian yang Embu Bulan itu syarat pertama di permukiman itu harus ada air yang mengalir atau air yang dialirkan ke dalam permukimannya. Kemungkinan. Nah, kemudian ada ande itu tempat permandian, balai itu tempat pertemuan. Jadi mereka tempat penemuan para perangkat dari Sumbai itu akan ada di balai. Kemudian gelanggang. Gelanggang ini ada ruang terbuka. Ruang terbuka di mana anak bermain, di mana akan ada kegiatan menari, ada kegiatan-kegiatan adat yang bersifat di ruang luar. Kemudian tengkiang, tengkiang ini lumbung padi. Kemudian gumabahi itu adalah hunian. Gelumbang itu adalah benteng. Tapi bentengnya sini bukan benteng yang di atas permukaan, tapi bentengnya berupa cerukan. Jadi mereka akan menggali atau ada kondisi alam yang menggali cerukan dari tanah, kemudian ditanami dengan bambu. Kita namanya aur duri. Jadi bambu yang memang berduri. Sehingga dia akan menjadi pembatas alami untuk sebuah permukiman. Terus pangdam prakuburan itu adalah kuburan untuk para ketua adat. Jadi para perangkat dari Sumba itu di sana kuburannya. Sebenarnya ada lagi bahwa Basema itu juga identik dengan megalitikum. Banyak sekali yang megalit yang memang tersebar. Jadi di daerah Basema juga sebenarnya ada budaya yang lebih tua dari budaya di mana rumah Bahi berada. Budayanya adalah budaya megalit. Nah, khusus tentang rumah Bahi itu memiliki
Kalau kami memiliki ada 3 identitas dalam skala yang makin kecil. Pertama, dia identitas budaya Basema, kemudian dia menjadi identitas permukiman tradisional, dan ketiga adalah identitas pemilik. Karena rumah Bahi memiliki 3 tingkatan kalau kita melihat dia sebagai pemilik. Yang pertama adalah rumah tatahan. Jadi tatahan ini rumahnya berukir, materialnya dominan kayu. Itu menunjukkan bahwa rumah tersebut dimiliki oleh orang yang memiliki strata sosial dan strata ekonomi yang tinggi. Kemudian ada rumah gilapan. Rumah gilapan itu adalah rumah mirip dengan rumah tatahan, dominasi kayu, tetapi dia tanpa ukiran. Dan terakhir adalah rumah padu. Ada padu kingking dan ada padu ampak. Padu kingking ini adalah rumah yang memadukan 2 material. Jadi dia tidak didominasi oleh kayu, kayu hanya sebagai kerangka, pengisinya itu dibuat dari bambu. Nah, ini untuk masyarakat yang memang punya tingkat ekonomi yang lebih rendah. Jadi Gumagahi kami melihatnya cukup penting karena identitasnya. Nah, bagaimana lokus penelitian? Jadi lokus penelitian yang kami lakukan itu berada di 8 desa di sekitar kalau wilayah administrasinya adalah Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat. Jadi 8 desa ini dipilih berdasarkan uh, posisi atau jumlah dari Gumabaki yang ada. Kemudian juga 8 desa ini kami dapatkan dari beberapa buku cerita tentang kondisi lama, kondisi desa-desa lama. Jadi ada buku tentang pertempuran antara suku Basema dan Belanda, itu disebutkan nama-nama desanya. Sehingga kami mencoba merintis ulang mana desa yang masih ada, mana desa yang memang sudah tidak ada lagi atau punah. Sehingga akhirnya keluarlah 8 desa ini, ya 3 berada di Kabupaten Lahat, sedangkan yang 5 berada di Kota Pagar Alam. Sedangkan di sini juga ada informasi ketinggian, itu yang paling tinggi itu ada di Pagar Alam, Desa Tebat Benawa, di hampir 989. Sedangkan yang paling rendah itu berada di Lahat, di Desa Pajar Bulan. Dan ternyata kami mencoba mengambil satu arah di mana desa-desa itu ada, itu cenderung ke arah perkembangan suku Basema ke arah Muara Inim, bagian dari Lahat. Jadi ada Desa Bangke, Desa Geramat, Desa Pajar Bulan, itu adalah satu alur arah bagaimana eh, suku Basema berkembang ke satu arah. Karena satu arah tertentu, tapi sebenarnya banyak arah yang lain. Jadi kami mencoba mengambil beberapa pertimbangan untuk bagaimana menentukan si lokus penelitiannya. Dan inilah objek penelitiannya. Jadi kalau kita bisa sekilas melihat dari desa-desa ini bahwa Gumabari itu cenderung adalah rumah yang memiliki konsep panggung, kemudian dia cenderung memiliki pintu satu, jendela yang kecil, ada 2 tipe secara garis besar, ada tipe yang 1 masa dan ada tipe yang 2 masa. Tipe 2 masa ini adalah mereka akan menambahkan tempat memasak, tempat makan di luar rumah utama dan memiliki atap pelana dengan bubungan yang melengkung. Jadi kalau sebagian orang melihat pelana sadel kuda. Dan dengan kalau kita melihat tebeng layak itu posisinya dia miring, dia cenderung mengikuti bentuk miring dari plang di bagian pelana. Jadi ini gambaran sedikit tentang objek penelitiannya. Kita melihat bagaimana fungsi dan wujud dari rumah bayi. Nah, ini. Jadi rumah bayi kalau kami melihatnya, biasanya rumah yang di dalamnya tanpa sekat.
Jadi rumah yang di dalamnya itu nggak ada sekat sebenarnya. Jadi cukup satu ruangan dengan dua perbedaan ketinggian. Itu nanti akan pengaruh terhadap bagaimana menggunakan. Walaupun maka tanpa sekat, tapi rumah bari ini memiliki fungsi yang luar biasa. Karena hampir semua kegiatan keseharian dan kegiatan upacara bisa dilakukan di sini. Jadi kita akan coba lihat di bagian bawah, rumah bari cenderung untuk ruang sosialisasi. Jadi kalau pemilik menerima tamu yang memang tidak terlalu akrab, dia akan dilakukan di bagian kolong. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan baik kandang ternak atau penyimpanan kayu bakar di bagian bawah. Kemudian kalau yang tipe dua masa, ini ada kamar mandi di sini itu tambahan. Jadi tambahan fungsi. Sebenarnya mereka mandi tidak di sini, gitu loh, ya. Nah, kita naik ke bagian bilik masing-masing tipe itu ada yang namanya beruge. Beruge ini cenderung difungsikan untuk tempat meracik masak makanan dan tempat untuk makan, ya. Jadi nanti akan ada perbedaan kalau dia digunakan untuk keseharian atau untuk pada saat upacara. Jadi ada beruge, ada gahang. Gahang ini adalah semacam balkon ya yang atau daerah sirkulasi yang menghubungkan ke dua ini. Tapi kalau tidak, dia cukup satu aja di sini garangnya. Itu. Nah, jadi kita balik lagi bagaimana mereka memfungsikan ruang. Beruge cenderung menjadi bagian servis. Jadi beruge ini adalah di mana orang bisa masak, di mana orang bisa makan dalam keseharian, di mana orang bisa tinggal. Jadi di rumah bayi, yang namanya anak laki-laki itu dia tidurnya tidak di dalam rumah, tapi dia di luar, di garang ataupun di beruge kalau ada. Nah, pada saat upacara, beruge dan gahang itu difungsikan untuk tempat duduk para pekerja. Jadi orang-orang yang membantu upacara itu mereka akan duduknya di sini. Jadi ini sebenarnya pada level bahwa para pekerja, orang yang membantu, orang yang memang tidak mempunyai status sosial yang tinggi, dia akan di sini duduk. Nah, kemudian kita masuk ke bagian dalam. Bagian dalam biasanya ada tempuan, ada luan, dan ada tupi. Tupi ini cenderung tempat penyimpanan. Jadi barang-barang ringan, barang-barang yang memang eh, eh, erat kaitannya dengan keluarga, ya dia akan disimpan di sini. Akan ada kalau dan ini ada kamar. Ini kalau di hasil identifikasi sebenarnya tambahan. Jadi ada dua ini sebenarnya adalah ruang yang dalam keseharian itu digunakan berdasarkan status dari orang di dalam rumah. Jadi aktivitas anak itu dilakukan di sini dan aktivitas orang tua akan dilakukan di daerah luar. Nah, anak wanita dia akan tidur di sini. Tamu wanita dia akan tidurnya di daerah luar. Tapi kalau dia tamu laki-laki dia tidurnya di beru. Itu juga ini. Ini diperuntukkan untuk aktivitas dari orang tua, bapak dan ibu gitu. Nah, pada saat upacara, pada saat ada sedekah ataupun di sini, ini digunakan untuk masyarakat yang kalangan menengah, ya, termasuk tuan rumah yang memang dia kalangan ya, akan ada di sini. Tetapi di bagian luar, dia digunakan untuk orang yang memiliki strata sosial tinggi. Ya tadi, mereka kenal dengan di sebelah Sema ada yang namanya Sumbai, yaitu eh, pemerintahan tradisional. Di situ ada perangkatnya, ada Jurai Tua, ada Apit Jurai. Itu dia berdirinya di sini, duduknya di sini. Itu. Nah, itu yang walaupun dia ruangannya
sederhana dan tanpa sekat, tapi bagaimana ruangan itu bisa melayani penghuninya itu cukup, kalau kami melihat cukup kompleks. Jadi pertimbangannya adalah bagaimana gender menjadi pertimbangan, terus status di dalam keluarga, terus juga status di dalam susunan masyarakatnya sendiri akan mempengaruhi di mana dia boleh duduk, di mana dia boleh beraktivitas. Nah, di bagian atas atau di atap, di bagian atap, tetap di bagian bawah, ini mereka menyebutnya pagu. Pagu ini tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Jadi barang-barang yang memang jarang digunakan itu akan disimpannya di pagu. Dan masih menjadi pertanyaan juga, belum ada bukti bahwa mereka juga menyimpan menyimpan makanan yang akan disajikan itu di atas pagu. Tapi itu masih belum bisa kita buktikan dari beberapa perencanaan, dari beberapa wawancara. Nah, sebenarnya ada satu lagi di pagu itu, adanya pagu antu. Pagu antu itu berada di daerah paling tinggi di atap. Itulah yang membuat kenapa rumah bagi dia punya atap yang melengkung. Kenapa rumah bagi dia punya atap yang melengkung? Karena butuh satu ruangan tempat menyimpan pustaka, untuk menyimpan pustaka. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini wujudnya. Jadi bagaimana wujud rumah bahi? Jadi wujud rumah bahi sebenarnya ada elemen solid dan transparan. Ada juga eh, ada kubus yang berawal dari kubus dan ada dari limas. Tapi yang menjadi perhatian waktu kita, kalau kami waktu melihat, kok bagaimana elemen konstruksi dan mengornamentasikan elemen dari konstruksi kok bisa menjadi satu artikulasi ya di dalam rumah bagi sendiri. Jadi kalau yang bagian bawah karena panggung dia dia transparan, karena panggung dia transparan, kemudian bagian atas tuh dianya solid, tapi artikulasinya adalah dari elemen-elemen konstruksi, baik dia elemennya ataupun persolekan dari elemennya sendiri. Itu jadi ornamentasi. Di atas dia cenderung ke prisma terpacung sadel kuda. Jadi dia prisma tapi dia dipacung ininya. Sadel kuda tuh dia melengkung kayak gini gitu ya. Nah itu. Jadi ini sekilas bagaimana wujud dari bangun terolah sampai bagaimana dia diartikulasi. Sedangkan komposisi dari tampak simetri. Simetri, baik kalau kita melihatnya dia tampak yang melintang maupun membujur. Semua simetri. Dan yang menariknya bahwa elemen dari konstruksi itu menjadi sumbu. Mulai dari di atas itu ada penyukur, di sini nanti ada sake tengah, di sini ada tiang kolong. Itu dia menjadi apa? Dia menjadi satu titik sumbu dari si rumah bahi sendiri. Itu sekilas tentang wujudnya. Oke. Nah, ini struktur dan konstruksi. Jadi kalau kita bicara struktur konstruksi ada tiga hal. Yang pertama itu bagaimana materialnya, terus dua itu bagaimana sambungannya, dan terus ketiga adalah bagaimana sistem struktur yang ada di sana. Jadi material rumah bahi ada ada tiga material yang lama sebelum kenal dengan teknologi metal, sebelum kenal dengan paku. Ya. Ada batu, batu itu menjadi pondasi bawah. Saya bingung juga kalau kita melihat satu elemen paling bawah itu tidak masuk ke dalam tanah, apakah dia pondasi namanya atau bukan? Karena di sini si batu atau atau aking di sini kita melihatnya ini dia tidak masuk ke dalam tanah, tapi dia hanya menempel di atas tanah. Yang dia ini yang akan menumpu si tiang kolong atau kita menyebutnya tiang duduk. Nah, itu batu. Yang kedua adalah bambu. Bambu sebagian digunakan banyak, ada untuk lantai, ada untuk
rank, sebagian kayak gitu. Tapi yang dominan adalah kayu. Dan kayu yang digunakan adalah tiga. Tiga jenis yang dominan saat itu. Ya, ada mersawa, ada surian, dan ada rasa mala. Dan ada rasa mala. Dan kami mencoba bertanya, karena bahasa lokal mereka akan beda ya. Ada entenam, gimau, dan cemahu. Nah, itu. Ini banyak nih. Ini akhirnya kami mencoba mensimulasikan. Oh, kayu ini misalnya kayu tiang duduk itu adalah kayu cemara, rasa mala. Kemudian kalau dia galar itu biasanya adalah kayu 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 gimau. Nah, ini hasil identifikasi. Dan sekilas kami melihat bahwa semakin ke bawah kayu itu memiliki eh, tingkat kuat yang makin tinggi untuk kayu yang kami coba identifikasi. Jadi ada mungkin dari hasil apa? Dari hasil try and error yang dilakukan oleh suku Besema akhirnya bisa mendapatkan komposisi dari kayu mana yang bisa digunakan untuk konstruksi yang mana. Masih seperti itu ininya. Ini bicara elemen materialnya. Oke. Kemudian kita melihat bagaimana dengan sambungannya. Nah, sambungan sambungan kayu yang kami amati dari rumah Besema itu ada variasi. Variasi tergantung dari besaran rumahnya, terus variasi tergantung dari sistem yang dia pakai. Jadi eh, ada kasus yang di Meringang itu hanya 1.581 sambungan, tetapi kasus yang di Plangkenidai itu jadi 2.837 sambungannya. Jadi kira-kira gitu. Rumah Bahi itu terbentuk dari sekian ribu sambungan. Setelah kita identifikasi ada berapa? Ada 8 jenis ternyata. 8 jenis dengan 36 variasi. Jadi ada 8 jenis sambungan dengan 36 variasi. Sambungannya itu bisa lihat di sini. Ada duri tanggam, separuh dan tumpuk, sambungan ujung buat join, sambungan miring, sambungan taki, sambungan garpu atau neck join, sambungan melebar, dan satu lagi sambungan ikat. Dan kami mencoba memetakan dari dua tipe, karena rumah bahi kami melihatnya ada dua tipe, terutama di bagian bawah. Ada tipe yang tiang bulat, tapi dengan komposisi terbuka di bagian bawah, atau tipe tiang kotak dengan posisi dia tertutup. Jadi dia membuat satu satu komposisi yang tertutup. Ini beda. Dan di sini juga kami mencoba membuat simulasi. Kami mencoba untuk membuat, tapi walaupun 36 variasi belum bisa masuk di sini karena bingung untuk meletakkannya karena 36 variasi. Tapi mungkin akan dicoba di gambar yang lain. Jadi kita melihatnya sambungan-sambungan yang ada di rumah bayi itu adalah memiliki kecenderungan sambungan yang sederhana di bagian kolong. Jadi dia hanya dicowak sedikit, dia ditumpuk, dicowak dikit, ditumpuk seperti ini ya. Tumpuk, kemudian ini dia ditumpuk, ini di bagian ini ditumpuk, ini dicowak ditumpuk. Yang agak rumit itu adalah di bagian tengah, terutama nanti di sambungan yang bicara di tiang-tiang utama dari si bagian bilik. Di situ ada dua jenis sambungan yang akan dikunci seperti itu. Ah, ini sambungan. Rumah bahi ada 36 jenis sambung, ada 8 jenis tiga dengan 36 variasi. Bagaimana dengan sistem struktur? Jadi rumah bahi ternyata memiliki dua sistem struktur kalau kita melihat. Yang pertama itu rangka batang, di mana batang vertikal dengan batang horizontal, ya, batang vertikal dan batang horizontal. Tapi dia punya dua komposisi. Ada yang komposisi rangka batang yang dia terbuka, jadi di bagian bawah tidak diberi elemen penghubung. Ada juga yang tertutup seperti yang tadi. Yang kedua,
Di bagian bilik atau bagian tengah, kami cenderung mengidentifikasinya dia adalah box frame. Jadi dia frame dari tiang-tiang sudut utama di bagian sudut-sudut bangunan yang dihubungkan oleh dua di bagian bawah dengan di bagian atas. Ini frame. Jadi rangka kotak dan baru ditambah dengan elemen-elemen struktur tambahan seperti ini. Sedangkan di bagian atas adalah rangka batang dengan batang-batang horizontal, vertikal, dan diagonal karena dia bentuk atapnya. Jadi itu kalau kita sekilas melihat eh, bagaimana sistem struktur atau struktur yang ada di rumah Bahi. Nah, bagaimana dengan prinsip tektonikanya? Jadi ini yang menjadi concern dari penelitian kami. Kami coba dulu di tahap awal tuh menemukan apa sih, ada nggak prinsip-prinsip tektonika yang bisa kita kita identifikasi dari beberapa ahli yang pernah melakukannya. Jadi setelah banyak kami berselancar, kami menemukan ini dari Nielsen. Jadi Nielsen di 2011 itu mencoba membuat, walaupun ini untuk modern, membuat bagaimana prinsip-prinsip tektonika dan prinsip keteknikan dalam sebuah detail. Jadi dicari, ini prinsipnya ini ternyata dia untuk secara teknya dia akan seperti ini. Jadi di sini ada profil, ada tumpuk, ada condong, ada gantung, ada colok, ada tumpang tindih, jepit, konsoling dan kait. Ininya penggambarannya. Terus ini si Nielsen mencoba membuat ternyata dari detail ini fungsinya secara keteknikan apa? Untuk pertukaran udara kah, dia untuk anti getar, anti air, dia dapat dibolak-balik, dia kelayakan dimensi atau geometri primernya seperti apa. Jadi ini alat atau tool yang kami coba pakai untuk menganalisis bagaimana prinsip tektonika yang ada di Guma Bali. Jadi langkah awal kami mencoba mengidentifikasi mana sih detail-detail dari rumah Baki yang bertektonika, gitu ya. Mencoba mengidentifikasi dulu mana detail-detail dari rumah Baki yang bisa dijadikan sampel untuk menganalisa si tektonikanya. Pertimbangannya adalah pertama adalah detail-detail penting. Jadi detail-detail penting ini kalau dia dilepas akan terjadi si rumahnya, si konstruksinya akan mengalami gangguan. Yang kedua adalah detail yang mempengaruhi tampilan dari tampilan visual dari rumah bahinya. Yang ketiga adalah detail yang merupakan pelayanan terhadap fungsi. Ya, dia pasti akan sering dilihat orang. Misalnya tangga, terus pintu, itu kan dia melayani orang untuk melayani penghuni untuk melakukan kegiatan. Yang keempat adalah detail yang dia mengalami perubahan. Materialnya mengalami perubahan, baik dia di profil maupun dia diukir. Jadi ukirnya ada dua, ditata atau dikerawang. Jadi mencoba mengkategorikan empat tadi, kami dapat 9. Yang pertama adalah tiang duduk, ini bagian kolong, tiang kolong sampai ke atas. Yang kedua adalah masih di bagian bawah, itu kolong. Yang ketiga adalah rangka dari lantai di bagian depan sini. Rangka dasar itu lantai. Kemudian yang kelima itu, yang keempat itu adalah penjuhu. Penjuhu itu tiang utama dari eh, si bagian bilik. Itu dia tiang utama. Jadi kalau lepas, ini lepas, ini roboh. Kira-kira gitu ya. Kemudian itu yang kelima, yang keenam adalah nama lokal menamakannya cengkam kehe. Cengkam kehe itu adalah cengkraman kera gitu ya. Itu adalah bicara tentang bagaimana sambungan dari si ini. Ini ada sambungan tarik dari eh,
yang terbuat dari kulit rotan untuk menahan gaya gravitasi dari balok ini, kalau kami menyebutnya balok ikat dari kasau, supaya dia tidak runtuh. Dan balok ikat ini adalah balok yang membuat si kasau itu berada pada tempatnya. Itu cengkam kege. Yang ketujuh adalah rangka ujung gelamat. Ini gelamat itu pagu tadi atau plafon ini. Yang ke delapan itu adalah tumpuan tiang hubungan atau tumpuan tiang atap ini bagian ini. Yang kelima adalah ujung hubungan atau ujung dari hubungan. Ini yang di sini ada eh, si pagu antunya. Nah, jadi kami pilih 9. Kami pilih 9 untuk dianalisis. Oke, ntar. Cara analisisnya gini. Kalau saya buatkan satu contohnya, cara bagaimana menganalisis prinsip tektonika yang akan kita sandingkan dengan prinsip keteknikan. Jadi dari detail-detail ini akan keluar sambungan, ya, sambungan. Misalnya di daerah ini, ya, misalnya di daerah ini, nah, itu ternyata kita menemukan prinsip tektonika colok di bagian ini. Terus saling kait antara ini, dua ini saling kait atau interlocking. Dan ada jepit, ini yang menjepitnya. Tiang ini menjepit dua balok yang sudah saling kait tadi. Kemudian di prinsip sebagian ini, nah, itu dia cenderung ke ditatah atau kita menyebutnya diukir. Kemudian di sini juga sama dengan yang di atasnya dan di bagian sini ada prinsip gantung karena dia cantilever ini gantung dan prinsip overlap atau tumpang tindih. Jadi dia ditumpang tindih. Dia tuh akan ada perbedaan kalau dia tumpang tindih dengan tumpuk. Kalau tumpuk itu dia sejadah, tapi kalau tumpang tindih dia membentuk dua dua bagian yang saling membentuk apa sudut 90 derajat ya. Jadi ini, tapi setelah kita mengidentifikasi prinsip tektonikanya, setelah dia diidentifikasi, kita coba juga nih, kenapa sih detail ini kalau secara keteknikan seperti apa? Oh, ternyata dia bisa dibongkar dipasang nih, yang ini. Terus karena ini dia merupakan sambungan goyang. Kalau ini digabungkan semua, simpul-simpul ini dia akan menjadi pembentuk ruang dari bagian bilik. Terus balik lagi ke bagaimana chiseling atau tata. Oh, ternyata dia penanda visual. Penanda visual karena rumah Bahi itu juga mampu mengekspresikan dirinya. Ini tampak muka lain, ini muka saya loh. Ini tampak saya. Salah satunya dengan dia ditatah atau dipahat. Kemudian bagaimana dengan gantung? Ya, ternyata gantung itu memiliki satu prinsip eh, keteknikan. Dia wadah geser. Wadah geser pada saat bagian bilik itu mengalami gaya horizontal. Ya, jadi dia bergeser. Jadi masih punya gaya nih, dia masih punya space untuk bergeser gitu. Atau kalau kita melihat dia perlindungan terhadap cuaca untuk perlindungan apa? Perlindungan terhadap sambungan. Mungkin tidak semuanya, tapi di sambungan-sambungan ini mereka akan terlindungi cara cuaca dari ini. Itu untuk gantung. Kemudian bagaimana dengan yang di bawah? Di bawah dia tumpang tindih sangat sederhana, dia sambungan goyang, ada prinsip mudah untuk pengerjaan karena tanpa harus banyak merubah si materialnya, terus penggabungannya juga sangat mudah gitu. Dan jadi ini yang pada level detail kami mencoba menganalisisnya seperti ini. Kami menganalisisnya seperti ini. Tapi juga ternyata tektonika arsitektur yang ada di Rumah Baki
tidak hanya pada skala detail, tapi juga ada pada skala struktur dan tampilan. Nah, jadi dari kesembilan dari kesembilan detail yang kami pilih dan ada prinsip-prinsip tektonika yang mencoba kami analisis, ternyata memang kami melihatnya tumpang tindih, interlocking, dan colok itu yang cukup dominan di sini. Uh, Terus kerawangan, kemudian tatah itu juga banyak sekali ditemukan. Nah, ini akan menjadi satu dasar dan analisa prinsip apa yang banyak digunakan pada detail-detail di rumah bayi. Nah, selain itu rumah bayi juga punya pengaruh, tektonikanya berpengaruh terhadap keseluruhan dari rumah bayinya. Bagaimana kita melihat di sini kalau beberapa orang membagi rumah itu menjadi 3 bagian. Kalau kami di sini menjadi 6. Karena di antara bagian kolong bilik tengah itu ternyata ada komponen perletakan. Kami melihatnya seperti itu. Sehingga di sini dilihat bagaimana tektonika, prinsip tektonika bergerak di sini. Misalnya di bagian bawah ini ada prinsip tektonika tumpuk. Dia tumpuk antara bagian elemen kolong di sini dengan aking atau dalam tanda petik pondasi. Dia hanya ditumpuk gitu. Sedangkan ada prinsip tumpang tindih terjadi di antara tengah dan bawah yang dimediasi oleh bagian komponen perletakannya. Dan ternyata juga kita melihat bagaimana dan bilik, atap dan bilik itu juga ada komponen perletakannya. Dengan yang pertama dia prinsip tumpuk ke bagian bilik, di bagian atas dia prinsipnya adalah prinsip tumpang tindih. Sehingga di sini kalau rumah bayi kita membedahnya merupakan bagian-bagian elemen yang hanya ditumpuk ya kalau kita lihat atau tidak direkatkan, dia terputus tapi juga dia butuh mediasi untuk meletakkannya. Bagaimana dia di bagian bawah komposisi perletakannya berupa titik, bagian tengah komposisinya perletakannya berupa rangkaian dari garis, dan bagian atas tempat perletakannya sudah menjadi bidang yang terangkai. Jadi ternyata tektonika juga punya pengaruh. Bukan hanya detail, tapi bagaimana detail mempengaruhi struktur dan mempengaruhi wujud. Itu sementara yang kami temukan. Oke, bentar. Nah, ya balik lagi. Hmm. Hmm. Akhirnya kami memiliki kesimpulan, loh, kami memiliki kesimpulan seperti ini. Loh, balik lagi. Jadi kesimpulannya gini, saya. Nah, bahwa tektonika rumah bagi itu terdiri dari tektonika dalam skala detail dan skala wujud dan struktur. Dalam skala detail, tektonika rumah bari itu terdiri dari 3 kategori, yaitu sambungan kayunya sendiri, ada tumpuk, tumpang tindih, saling kait, colok, kait, jepit, dan ikat. Ada juga karena olah elemennya, ada profil, ada tatah, dan ada kerawangan, dan bagaimana elemen itu diletakkan, dia gantung. Pada level wujud dan struktur, tektonika rumah bari dapat dilihat bagaimana perletakan bagian struktur, kemudian pembentuk ruang dan wujud,
terus penanda dari wujud dan ruang dari rumah bayi. Sehingga dari dua level ini kami sementara ini mengambil kesimpulan tektonika di dalam arsitektur rumah bagi paling penting. Perannya sangat penting dalam perwujudan dan struktur. Dari mana perwujudan struktur kita melihat kejujuran material dan elemen konstruksi. Dan kami dari analisis ini menduga bahwa struktur dan konstruksi rumah bagi itu adalah struktur yang bongkar pasang serta konstruksi goyang. Jadi dia bongkar pasang dan konstruksi goyang ini identik, kalau konstruksi goyang identik dengan daya tahannya terhadap gempa bumi. Itu yang bisa kami sampaikan sharing dari hasil apa yang sementara ini kami lakukan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Lintu. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Masih ini Pak Lintu, maaf Pak, masih mute Pak. Paling itu masih mute, Pak. Paling itu suaranya tidak terdengar. Baik, saya bantu sebentar Bapak Ibu ya. Ini paling itu ada kesulitan koneksi. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Pak Wan untuk presentasinya sangat menarik ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi dari yang bagaimana mengkoleksi data sampai kemudian menganalisis, kemudian kesimpulannya pada akhirnya bisa kita dengarkan sama-sama. Baik rekan-rekan, waktunya untuk kita bisa berdiskusi, tanya jawab. Ini mumpung ketemu dengan Pak Iwan, narasumber yang saya kira kalau kaitannya dengan Umar Basmah ini yang paling penelitiannya paling apa namanya ya, bisa dibilang paling puncak ya, yang paling terbaru begitu. Jadi kesempatan yang baik. Nah ini paling itu sudah join lagi. Maaf Pak Lintu tadi saya. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih Ya, sekali. silakan Pak Lintu, monggo. Ya, halo. Ya, oke. Ya, terima kasih sekali. Minta maaf ini tadi ada trouble dikit, jadi saya harus keluar lagi. Ya, rekan-rekan mahasiswa, ini buat saya ini sesuatu yang sangat unik sekali ya, menarik sekali. Jadi eh, tektonika ini ternyata punya bukan hanya aspek sekedar sambungan ya, tetapi ada beberapa yang eh, apa namanya sudah sampai kepada ada unsur estetika juga ya. Nah,
secara teknik juga ini menjadi sesuatu yang cukup menarik buat kita. Rekan-rekan mahasiswa dan juga hadir rekan-rekan semuanya, mungkin ada sesuatu yang bisa digali ya dari Pak Iwan. Sayang sekali kalau misalnya kita tidak menggali lebih dalam karena ini sesuatu yang menurut saya sangat unik sekali ya, jangan dan sangat spesifik. Dan kalau kita ketemu dengan ahlinya, silakan kalau rekan-rekan ada mau bertanya bisa langsung. Oke, ada ya mau resen boleh juga. Pak Iwan kalau langsung nanya boleh. Boleh, boleh. Eh, iya Pak. Tadi saya di awal-awal tuh sempat lihat Sebutkan ini. dulu Pak ya, jadi supaya yang lain kenal Oh dari ya, Pak ya. Nanti ya ini Pak. baru masuk ke ke chat. Oke, silakan Pak. Ya Pak. Nama saya Andreas Bastedo. Saya mahasiswa S2. Yang saya penasaran tuh gini Pak. Kalau saya lihat gambar yang tadi yang di awal-awal tentang pembagian ruang, biarpun ruangnya itu pembagiannya ya, kadang ada sekatnya, kadang tidak ada. Nah, saya itu yang ingin saya tanya itu apa beda caranya membedakan area yang tempuhan dan luan itu dari apa ya Pak ya? Apakah memang cuma dari posisi? Kalau memang tempuhan itu selalu di tengah dan luannya selalu di luar. Atau tadi saya sempat lihat gambarnya, gambarnya itu area tempuhan sama luan itu beda ini apa arah pasangan kayunya. Apa itu memang cuma ilustrasi atau memang sungguhannya begitu, Pak? Iya, jadi saya pengen tahu yang itu dulu. Oke, Ya, siap, monggo Pak siap. Iwan langsung. Langsung, Mbak ya. Jadi gini, Ya, Pak Andreas, terima kasih pertanyaannya. Mungkin gambarnya agak kurang jelas tadi. Bahwa tempuhan dan luan itu dibedakan ketinggian lantai, Pak. Begitu dia beda ketinggian lantai, rangka lantainya berbeda. Sehingga arah dari penutup lantainya juga jadi beda. Jadi kalau dia peninggian, dia akan tambah satu lapis balok lagi, Pak. Dia tambah satu lapis balok, kemudian sehingga dengan lapisan terakhir yang tegak lurus dengan balok yang di bawah membuat si penutup lantainya memiliki orientasi yang berbeda. Jadi ada ketinggian lantai antara 10 sampai 15 cm Pak Andres. Kalau untuk tempuhan dan luan. Ada itu ininya perbedaannya. Dan memang sudah dari itu memang jelas siapa yang boleh menggunakan ini dan ini. Dua ruangan ini siapa yang boleh menggunakan itu sudah jelas sekali di sana. Gitu Pak Andreas ininya Pak. Ada ketinggian lantai 5 sampai 10 sampai 15 cm Pak. Pak. Oh, Pak. oke Pak. Ya, Makasih Pak. siap. Oke. Terus mumpung apa saya juga pengen tanya sesuatu yang kadang-kadang saya punya unek gini Pak. Kalau saya lihat tektonik dari kebanyakan rumah vernakular yang ada di Indonesia, kebanyakan tektoniknya itu hampir semua ngomongnya tentang struktur, Pak. Jadi itu saya jadi penasaran, apakah apakah hubungannya misal ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Ya, Apakah em, tingkat stabilitas atau tingkat em, jumlah penduduk yang banyak, terus tingkat majority dari sebuah masyarakat ya, sebuah suku itu kalau sudah bagus, sudah banyak orangnya, sudah tinggi levelnya, itu baru tektoniknya baru bisa lari di luar struktur. Apa gitu ya Pak ya? ya, siap, siap. Kalau saya melihatnya seperti ini Pak Andreas bahwa eh, apa yang kita lihat sekarang itu adalah hasil akhir dari proses yang mereka lakukan. Kalau saya melihatnya seperti itu Pak ya. Sehingga sebenarnya masyarakat Nusantara itu masyarakat yang mencoba untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan alam. Sehingga mereka di dalam membuat pernaungan, dia akan coba-coba dan coba. Memang kalau kita bicara tektonika, erat kaitannya dengan struktur dan konstruksi. Kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Tektonika merupakan fungsi lain dari struktur dan konstruksi yang
sebagai fungsi utamanya untuk menopang bangunan. Di situ akan banyak sekali masuk unsur-unsur estetika, kemudian juga mungkin bisa dipengaruhi kosmologi, dia harus begini, dia harus mensimbolkan seperti apa. Dan itu memang kalau di vernakular yang saya sependek pengetahuan saya, struktur itu sangat memiliki pengaruh yang kuat terhadap wujud. Bagaimana elemen dari struktur itu tampil sebagai juga elemen dalam hal ini mungkin artikulasi ya dari wujud yang ada. Jadi kalau saya pribadi melihat tektonika akan erat kaitannya dengan struktur karena melihat dia fungsi lain dari struktur dan konstruksi selain dia bisa menopang bangunan. Mungkin itu Pak Andreas sedikit jawabannya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sudah jelas ya Pak Andreas. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang akan mau bertanya langsung. Kali itu eh, si Felicia tanyanya di chat. Ya, maksud saya kalau ada yang langsung, biar langsung dulu. Nanti sesudah itu baru saya akan masuk yang chat. Baik, kalau nggak ada, saya akan bacakan ini Pak Ivan ya dari Felicia ya. Jadi Felicia bertanya, Pak, saya penasaran dengan proporsi atap terhadap ruang di bawahnya. Saya melihat tinggi hubungan bisa mencapai 2 kali lipat dari ukuran ruang di bawahnya. Itu apa ada pertimbangan lain ya Pak, selain dari segi kosmologinya? Apa ada juga pengaruh dari iklim, lokasi yang berada di lereng gunung? Sebab saya melihatnya dengan model securam itu terkesan berat dan menjadi beban tersendiri bagi sambungan-sambungan di bawahnya yang tadi disinggung sambungannya fleksibel bisa bongkar pasang. Itu pertanyaan dari Felicia, Pak. Monggo, Pak. Oke, baiklah Mbak Felicia. Ya memang kalau kita melihat memang proporsi atapnya tinggi ya. Sudutnya itu di atas rata-rata di atas 45 derajat. Di atas 45 derajat. Dan kalau dari sisi itu berat, sebelum dia diganti dulu, sekarang banyak seng penutupnya, Pak. Hmm. Sekarang itu kalau dulu atapnya itu dari hijau, kemudian bambu utuh, kemudian gelumpai itu adalah bambu bila. Sekarang jadi seng. Nah, memang atapnya berat. Saya melihatnya seperti ini, bahwa rumah Bari ini secara konstruksi dia hanya perletakan. Bagian bawah bagian atas diletakkan ke tengah, bagian tengah diletakkan ke bawah. Sehingga secara analisis mereka butuh berat untuk dia tetap bisa berdiri. Jadi berat gravitasi dari material-material di atasnya itulah yang membuat si rumah Bali salah satunya masih tetap berdiri karena mereka hanya diletak. Jadi kita ibarat meletakkan sesuatu di atas meja itu. Itu pertama. Kalau memang dia curam, saya melihatnya kalau dari segi lokasi mereka di lereng gunung, kemudian eh, ada angin gunung dan angin lembah yang mempengaruhi dan cukup kenceng kalau untuk di pagar alam. Dan saya melihatnya, saya belum melakukan satu analisis apakah arah hadap dari rumah Bahi itu melawan arah gunung angin tadi atau tidak. Arah hadap yang miring, Pak. Jadi kalau di arah hadap yang ada belayar itu akan berat, tapi kalau ada hadap miring itu tidak. Tapi saya melihatnya belum pernah yang saya tahu rumah Bari roboh karena angin. Itu belum pernah lihat. Itu. Jadi kalau di bawah memang di ruang atap rumah Bari rata-rata tidak punya plafon. Jadi tidak plafon, jadinya plong ke atas. Jadi semua jadi ini. Jadi apa? Jadi satu ruangan itu dia tembus. Sehingga dengan kalau memang sambungannya akan berat, sambungannya akan dirasa berat, tetapi kita melihatnya
sambungan yang roll tadi, sambungan yang ini ti- justru kalau saya melihatnya tidak harus kaku. Kalau kaku dia kena kena goncangan dia malah akan cepat patah. Tapi kalau dia masih ada spell untuk bergerak, jadi dia masih mungkin untuk bisa menahan gaya yang ada. Mungkin itu Pak sedikit sedikit penjelasan dari bentuk atap tadi. Itu Pak Lintu, Mbak Felicia. Baik. Ya, Ya, Saudara Felicia, bagaimana? Bisa menanggapi langsung nggak masalah? Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya terima kasih. Rekan-rekan yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya langsung? Saya berikan kesempatan, kita masih punya waktu kira-kira 8 menit gitu. Kalau nggak ada, saya yang pengen bertanya. waduh. Iya Pak, ini penasaran sekali ya. Pak, boleh ditayangkan tadi gambar rangka bangunan itu Pak? Bentar, bentar. Iya, kami. Ini moderatornya sebetulnya nggak boleh tanya ya. Sayang, nanti yang lain jadi tidak bisa ikut. Cuma saya jadi penasaran juga. Ini Iya, Pak, iya betul. ya, Pak, kalau boleh tahu, ini ukuran building ini berapa ya Pak ya? Berapa kali berapa ya Pak? eh, ada 3 ukuran Pak yang kita temukan, 66, 77 sampai 88 Pak. Nah, kalau sampai dengan 88 ini, kalau dari saya lihat kalau bagian bawahnya ini kan aman ya Pak ya. Ya, Artinya bagian pondasi ini kan aman karena kayunya besar-besar, kemudian diikat-ikat begitu, jadi sesuatu yang stabil. Lalu pengakunya Pak untuk yang bagian tengah, bagian yang kedua ini kalau 8 kali 8 itu tanpa pengikat ya Pak ya. Langsung di bagian pinggirnya gitu Pak. ya hanya diletakkan Pak. Untuk Mbak Lindu, mungkin Jadi itu ini bisa. menjadi sesuatu yang konstruksi utuh kaku begitu ya Pak ya. Bentar Pak, saya lihat ini. Ini Pak, kira-kira Pak. Jadi, Oh, jadi portal ini, portal yang bagian bawah itu portal, dia akan menumpuk jajaran dari balok ini Pak. mm-mm. Ditumpuk, ditaruh di atasnya. Kemudian baru di ini akan menempel di bagian paling bawah dari bilik. Menempelnya di situ. Oh, oh iya Pak, saya tadi tidak kelihatan yang bagian atas ini ada balok di tengah Pak ya. Ya, nah, ini ada Ah, satu lapis yang tadi yang itulah maka kami sebutkan dia komponen perletakan, Pak. Komponen di mana dia diletakkan bagian bilik. mhm. Karena kalau tanpa ini saya rasa nggak akan solid dia, gitu loh, Pak. Hmm. Iya, itu. Boleh tahu Sama, tinggi bener Pak. tinggi Gimana? fondasinya itu berapa? Tinggi tiang bawahnya itu Tiang berapa? bawah 1,8 sampai 2 meter, Pak. Tidak Wow. tinggi. Pak berkaitan dengan apa? Dengan gempa ya, karena itu kan daerah gempa, Pak. Ya, Itu untuk konstruksinya itu untuk tidak sampai roboh itu penyaluran gayanya gimana, Pak? jadi gini Pak, sebenarnya pengaluran jaya memang eh, Mhm. kecenderungan dia mengikuti ada apa elemen-elemen utama kalau kita melihatnya Pak. Bagaimana atap dia akan ke punten di mana ya bisa saya lihatkan di sini. Maaf ya, Pak ya. Monggo Pak, monggo enggak apa-apa Pak. Saya kok jadi penasaran. Ini mungkin nah ini Pak. Jadi ini rangkanya kalau dia atap dia akan mengalirnya gaya itu dari dari bubungan ini dan kasau itu dia ke tiang hubungan yang di sini Pak. Punten. Mhm. Aduh, tiang hubungan yang di situ. Eh, eh, Oke. Jadi dia akan ke tiang hubungan yang di sini. Tiang ini. Kemudian Mhm. dia akan dari hubungan ini dia akan mengalir ke sini. Ke balok. Ke tiang ini, Pak.
Oke. Baru dia dialirkan ke sini. Nah, itu yang kita ngelihat bahwa bagaimana dia bisa bertahan dengan gempa karena perletakan, Pak. Karena di masing-masing komponen, Mm-mm. di masing-masing bagian, itu pun mereka tidak satu padu. Itu. Dan mereka punya, kalau kami melihat, punya eh, media untuk geser. Jadi dengan dia prinsip gantung tadi, mereka masih bisa kegeser ke sini gitu loh, si bagian Oh, atasnya. Mungkin secara logika itu Pak yang membuat kenapa justru mereka diletakkan masih bisa terhadap gaya horizontal yang ditimbulkan oleh si gempa bumi. hmm. Itu Pak mungkin Pak kalau dari kami ya Pak. Oke. Ya baik, karena saya dari gambar Bapak ini kok melihatnya seperti ini Pak, apa? Saya melihat seperti kontainer yang ditumpuk begitu loh Pak. Ya, Kira-kira betul gitu ya. Jadi iya Pak, dinding dan iya, konstruksi itu anunya menjadi kayak satu gitu. kesatuan ya. Bukan Ah, bukan seperti rangka batang yang lepas sendiri-sendiri, tapi itu menjadi satu kesatuan gitu Pak ya. iya, iya, Oke, baik, siap, siap. baik. Wah, ini memang luar biasa ya. Jadi ini konstruksi dinding ini lepasan atau gimana Pak? Dinding, Mm-mm. dinding itu yang dari beberapa kami wawancara itu dipasangnya terakhir, Pak. Hmm. Tapi menyatu ya, jadi satu kesatuan dengan konstruksi itu tadi ya Pak ya. Ya, Sehingga dia dipasang terakhir mm-mm. sehingga sebenarnya kita melihatnya sebenarnya gini, ada satu dinding mungkin tidak terlihat di sini ya, Pak ya. Itu sebenarnya untuk mengeluarkan nyawa, untuk mengeluarkan nyawa. Ya biasanya ada di bagian tengah sini, itu Mm-mm. ada dinding yang memang ada berukir yang kita Mm. namanya ukirannya Kencana Mandalika dan ini bisa dibuka, Pak. Oh, Kita juga jadi maaf ngomong kalau ada yang meninggal mayat akan dikeluar dan bawa masuk itu dari dinding yang bisa dibuka ini Pak. oh jadi tidak lewat tangga yang tersedia itu Ya ya Pak? mereka akan lewat sini ya makanya mereka punya punya anu punya eh, punya finishing yang beda dia dan rata-rata eh, lebar dinding kalau yang asli itu sampai 60 sampai 70 cm Pak lebar papannya Pak. Wow, sekarang Ya, susah sekali Pak, mahal sekali kalau papan segitu ya. ya. Dan dia di sini kan dijepit, Pak. Jadi bawah dan atas itu nggak satu kesatuan dinding, Pak. Hmm. Jadi fungsi ini peminggang namanya. Fungsi peminggang ini memang membagi dua si dinding, bukan hanya untuk perlekatan dinding dari dalam. Jadi dia dibagi dua sebenarnya. Itu yang memang Hmm. memungkinkan dia bisa dilepas. Gitu, Pak. Kalau untuk ininya. Oke, baik. Iya. Baik Pak, sebelum saya melanjutkan, saya berikan kesempatan ke rekan-rekan yang mau bertanya. Ini Saya Pak, sebetulnya sudah lebih dari 2 menit loh ini. saya boleh bertanya Pak. Ya, Baik, ya, terima kasih Pak Iwan. Nah, ini mumpung ketemu Pak, sangat menarik Siap, siap. apa yang Bagus. disampaikan tadi. Beberapa sih sebenarnya yang ingin saya apa namanya konfirmasi. Kalau tadi Bapak bilang eh, karakter-karakter sambungannya atau karakter eh, konstruksinya itu sederhana, betul ya Pak? Sederhana Ya. ya. Mm. Nah, sederhana itu apakah mungkin karena supaya mudah di apa namanya direplikasi atau mudah dibuat kembali oleh generasi berikutnya atau ya memang pengetahuannya hanya di situ gitu. Itu Ya, yang ya. pertama Pak. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya tertarik dari yang disampaikan Bapak ketika menjawab Pak Lintu terkait dengan konstruksi dinding tadi Pak. Itu kan bilang bahwa dindingnya itu dipasang terakhir. Dalam bayangan saya, berarti sebenarnya kan ada kolom menerus ya, yang kemudian atau ada tiang dulu yang kemudian dipasang, setelah itu baru dinding. Tapi ini tiang ini ternyata kan menyatu dengan rangka dindingnya, begitu ya Pak? Mm-mm. Dualitas ya Pak? Mungkin Ya. bisa dijawab. Oke, gini. Waduh, menarik pertanyaannya Pak Agus. Semoga saya bisa jawab ya, Pak ya. Jadi gini bisa. Pak Agus, Eh, rumah bagi dari yang hasil kami survei, rata-rata sudah dipindahkan Pak, minimal 3 kali. Hmm. Tapi memindahkannya tidak seperti memindahkan kayak teman-teman kita di Sulawesi.
digotong. Jadi rumahnya benar-benar digotong, gitu loh. Memindahkannya adalah dengan dibongkar, Pak. Jadi saya pernah dapat satu narasumber umurnya hampir 90 tahun dan dia masih bisa bercerita, ini rumah dulu dipindahkan dari kampung di sebelah sana dengan dibongkar, terus bagian-bagiannya dimasukkan ke pedati, terus dibawa, terus digambung lagi. Jadi ada kemungkinan, benar, kemungkinan keterbatasan teknologi saat itu dalam olah material, dan satu alasan lagi supaya mereka bisa dibongkar dan dipasang. Tapi bukan dalam kategori mereka nomaden, Pak. Kalau nomaden kan ringkes, ini enggak. Jadi dari beberapa rumah Bahi yang kami survei, mereka rata-rata sudah pindah sampai 3 kali di rumah yang sama. Jadi memang kebutuhan dalam tanda petik untuk bisa dipindahkan dan mungkin bukan mungkin ya, keterbatasan teknologi saat itu untuk mengolahnya. Itu yang membuat sambungannya cenderung tidak ribet, tidak banyak yang ribet gitu Pak, tapi cenderung kesederhana. Jadi itu yang mendasarinya. Gitu Pak anunya. Ya, baik Pak. Heeh. Yang kedua tadi apa ya Pak? Kok aku lali ya? Yang ini Pak, tadi kan saya berpikir awalnya itu bahwa dinding itu kemudian sistemnya seperti bidang yang meneruskan rupanya dari bidang itu kemudian disusun menjadi 4 bagian, dirangkai menjadi bidang yang akhirnya saling mengakukan gitu Pak. Tapi Oh ternyata ya, dia bilang bahwa dinding ini dipasang terakhir, berarti kan ada tiangnya dulu yang ya, naik, baru kemudian dindingnya ya, sebagai ya, penutup saja gitu. ya. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Jadi penjuru itu ada tiang utama di bagian bilik yang 4 titik di 4 sudut, Pak Agus. Saya bisa Hmm. share screen aja Pak ya, biar enak Ya, ya menjelaskan. Pak. Ya, ya, ya. Nah, itu Oke. saya kira tadi dindingnya itu rangkaian bidang gitu. Maksudnya secara struktur dianggap sebagai bidang Dia gitu. memikul ya Pak ya. Ya, sehingga dipasangnya itu bersamaan satu bidang dengan bidang lain gitu. Tapi Ah, karena tadi Bapak sampaikan dindingnya itu dipasang terakhir, berarti kan sebenarnya ada tiangnya dulu ya. Tapi tiangnya iya, tidak terlalu terlihat gitu. Ji. Eh, eh, iya bukan ini mungkin ya. Saya lihatin. Bentar. Jadi kalau dibuka gitu kan maksudnya berarti tiang, oh ini ya. Ini Ini mungkin kelihatan. Mas. Nah, jadi sebenarnya bagian bilik kalau berdasarkan analisis yang kami lakukan itu rangkaian tiang ini 4 itu ya. ya dan rangkaian balok di atas dan di bawah itu menjadi struktur utamanya. Dan Hmm. ternyata tiang ini tidak ketemu dengan dinding langsung, Mas. Di sini ada sake namanya, Mas. Ada Hmm. satu tiang lagi yang memisahkan antara dinding dengan si tiang ini. Itu. Oke. Ya Secara Pak, clear ininya. Pak. Hmm. Nah, dan kemudian setelah ini dibentuk, rangkaian ini dibentuk, dia akan menambahkan tiang tengah. Mereka Hmm. menyebutnya sake tengah. Baru ditambahkan ini, pembagi ini. Pembagi ini mereka menyebutnya peminggang. Nah, ternyata si dinding di bagian ini, bagian atas bawah ini ada cowakan, Pak. Cowakan yang dimana kita bisa memasukkan si elemen elemen dindingnya. Tek masuk, tek masuk, tek masuk gitu. Ya lupa ya, dia ada cowakan gitu loh, Pak. Masuk kalau secara Ya, ya. mungkin itu yang bisa menyatakan pernyataan dari beberapa narasumber bahwa dinding itu dipasangnya terakhir. Awalnya kami curiga juga dinding itu memikul, Pak. Karena kalau rumah-rumah lama, tebal dindingnya bisa sampai 3 cm sampai 4 cm dan lebarnya bisa sampai 60-70 cm, Pak. Hmm. Jadi untuk satu modul ini mereka cuma tiga bilah yang lama ya Pak ya. Tiga Hmm. bilah, dia cuma ada 3 bilah kayak gitu. Itu yang cukup tebal kali. Kalau potensi dia sebagai
untuk memikul beban sih sebenarnya masuk akal dengan dimensi yang seperti itu Pak Agus. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu Pak. Ya, Ini jadi satu lagi, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan ada apa namanya peluang untuk ketika terjadi gerak lateral itu ada gesernya ya. ya, Jadi jadi. sebenarnya ada join atau ada sambungan yang sifatnya mungkin friction mungkin ya, Pak. Yang Mm-mm. di konstruksinya itu. Nah, itu mungkin menarik Pak untuk diteliti lebih jauh. Apakah sengaja dibuat friction atau karena memang sudah longgar sendiri gitu. Ya, ya. Jadi sebenarnya Mbak dengan ini banyak sekali Mas. Sebenarnya rasa penasaran itu masih masih banyak loh yang bisa di ini karena memang kami melihatnya ada sesuatu yang lain ya. Dan ini fenomena ini hampir sama dengan 3 tipe lagi di Sumsel. Jadi ini satu tipe tadi kan jelaskan ada tiga lagi Mas yang dia hampir sama sebenarnya. Apakah memang Sumsel itu daerah Uluan punya satu pakem bahwa sistem strukturnya seperti walaupun bentuknya beda, walaupun dimensinya lebih besar yang di bagian lain. Itu cukup 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 banyak. Jadi dengan Basema sendiri yang kita ambil dia dimensinya paling kecil, kalau kita lihat masih banyak. Sebenarnya keinginannya bisa diuji secara kuantitatif, Pak Agus. Dengan kondisi gitu, benar nggak hipotesanya gitu? Kan sekarang kan cuman hipotesa berdasarkan teori, tapi maunya akan ada uji matematis dan uji kuantitatifnya untuk bagaimana mereka mampu terhadap gempa gitu loh Pak. Masih banyak banget loh Mas yang harus Baik. dilakukan. Terima Jadi, kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Windu. hmm. Ya, Pak Agus, apakah masih ada waktu, boleh ada waktu atau sudah berakhir? Ini kalau boleh berakhir ya saya akhiri kalau masih diperbolehkan. Ini tergantung Pak Iwan ini kan kita sebenarnya kan janjinya sampai sekali. Oke. Gimana Pak Iwan? Kalau saya sih nggak masalah Pak, selagi memang ada Oke. nggak masalah. Monggo, Ya, monggo, monggo. iya Pak. Jadi rekan-rekan ada yang mau bertanya, rasanya ini jadi menarik sekali ya untuk bisa dikaji lebih lebih dalam gitu ya. Rasanya nggak cukup kalau hanya sebentar begitu. Adakah rekan-rekan yang lain? Monggo. Ya, belum ada. Mbak Lutfi ya, nggak pengen bertanya. Pak itu Pak Iwan. Saya Oh tuh ya, em, penasaran juga sama ini Pak. Tadi kan ngomongnya tentang eh, strukturnya itu kuat terhadap gempa. Tapi kan kita ini susah ngitung ya Pak ya. Kan nama juga arsitek ya Pak ya. Susah ngitungnya Ide, nih. ide. Heeh. Jadi saya jadi penasaran yang simpel ini loh Pak. Em, beratnya itu berapa ya? Jadi apakah ada yang pernah rekan-rekan mungkin yang nyoba anu ya ngitung ya. Beratnya itu rata-rata tuh bangunan itu berapa Pak? Kalau cukup berat memang dia pada waktu geser mungkin juga karena join-joinnya ya. Jadi ada Ya, friksinya dan ya. segala macam dia memang eh, apa namanya kalau berat digoyang-goyang mungkin nggak apa-apa kali ya Pak ya. Jadi penasaran em, saya juga lihat kan itu bangunannya kan kalau nggak salah gambarnya di tempat Bapak itu kan dibikin sama komputer ya. Iya, Pak. Kalau itu kalau kita tahu volumenya dan kurang lebih karena apa bahannya juga tahu, mungkin bisa cari berapa kali berat jenisnya kan dapat Pak. Itu beratnya Ya, berapa ton iya, gitu. iya, Pak. Eh, ya alhamdulillah kami sudah ngitung, Pak. Wah, sip. Kami sudah ngitung, Pak. Jadi ntar saya coba tampilin ya. Mungkin bisa lihat biar enak diskusinya. sudah Nah, siap. ini Pak. Wah, ini Jadi dari kan materialnya ketahuan, Pak. Kayunya jenis apa? Terus kami hitung volumenya, kami hitung apa? Kami hitung keseluruhan. Jadi kalau beratnya, kalau itu berkisar antara 19 sampai 12 ton, Pak. Wow. berat ya.
Jadi yang paling berat itu ada di daerah Pajar Bulan, dia 19 ton. Dan yang paling ringan tuh ada di Tebet Benawa, Pak. Itu 13 ton. Jadi ini juga maunya nanti diterusin, Pak. Saya meneruskan analisisnya dengan berat ke sini, elemen-elemen yang ada itu apakah pertama dia pasti masih bisa numpuk karena kayunya. Tapi tadi benar ada analisis, ada satu hipotesa mereka bisa bertahan karena gaya gravitasi, karena beratnya sendiri yang susah untuk digoyang, gitu loh. Jadi mungkin itu Pak Andreas, benar pernyataan Pak Andreas. Tapi saya masih harus mencari lagi dengan 17 ton untuk sebuah rumah tradisional itu dalam kategori berat atau tidak dengan ukuran 8 kali 8 gitu loh. Itu masih belum. Tapi kalau disuruh ngitung ya, saya disuruh ngitung sama kopromotor ya Pak. Yuk dihitung anu nih ya, sudah tak hitung gitu. Mantap. Itu Pak Andreas. Mungkin eh, hampir sama ininya Pak dengan saya. Ternyata pengen tahu beratnya seperti apa sehingga apakah memang berat itu mempengaruhi ketahan, salah satu faktor yang mampu membuat mereka masih bisa berdiri dan sulit untuk digeser. Paling itu Pak Andreas jawabannya. Terima Iya, kasih. makasih Pak. Talento itu kalau misalnya bisa lintas disiplin ilmu sama sipil itu Menarik asik sekali ya. gitu ya. Disimulasi terus dicoba terus kalau digempa ya ya apa gitu ya. Ya, ya betul, 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 betul. Iya, iya. Iya. Ya, mau ada yang lain? Saya tuh sebetulnya jujur aja masih penasaran ya Pak ya. Karena kalau saya melihat bangunan ini misalnya dengan di Mamasa, di Toraja, itu bagian bawahnya itu kan merupakan rangkaian balok-balok atau di Sumatera Utara ya. Ya, Nah, ini kan bolon Pak. ya, ini kan lepas sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Saya jadi sebetulnya tadi masih masih penasaran. Ini kalau misalnya mengatasi gempa itu, nah ini yang masih. Iya. Kalau dari tadi yang atasnya saya sudah bisa berlogika ya. Artinya atap itu hanya kayak topi itu ditaruh seret. Iya. Karena di bagian bawahnya itu kan seperti kontainer. Kontainer yang ditaruh gitu. Nah, cuma bagian eh, fondasi bagian bawahnya itu yang tiang-tiang hanya diikatkan di atas. Nah, ini saya yang masih belum belum bisa tahu apakah apa kekakuannya sampai seperti apa. Tapi kalau Bapak Ya. tadi menyatakan itu karena berat, mungkin seperti Toko Guru Joglo itu ya. Jadi Mm-mm. jelas sekali bahwa karena tumpang sarinya yang berat sekali itu sehingga itu justru menjadi stabilisasi Stability. Ya. building Kalau itu. kalau saya melihatnya Pak, memang ada dua komposisi untuk bagian kolong. Mhm. Kalau yang komposisi pertama itu dia pakai kayu bulat. Itu pernah kami ketemukan diameternya sampai 1,2 Mas. Yang dipakai, yang Ya, dipakai untuk oh eh, jadi dia sendiri antara ya. antara 70 yang paling 70 senti Mhm. sampai ke 1,2 sehingga kami memeluk berdua tuh nggak kepeluk Pak. Mungkin Oh, itu Pak yang menjadi salah satu kenapa dia masih bisa berdiri walaupun pada komposisi terbuka di bagian bawah. Tapi untuk tiang-tiang yang sudah kecil, kotak antara 30 kali 30 dia diberinya rangkaian di bawah Pak. oh, Diberinya pengikat lagi di bawah. Itu yang jadi ada dua kategori, dia terbuka dan dia rangkaian tertutup. Elemen-elemen tiang yang kecil cenderung memakai rangkaian tertutup. Elemen yang besar dia tidak memakai rangkaian tertutup. Itu mungkin yang menjadi salah satu clue-nya Pak untuk mereka hmm, tetap bertahan. Itu ya. itu mungkin Pak Linto. Paham Pak, J, terima kasih J, sekali karena J, dengan J, Pak. ukuran sampai 1,2 akhirnya logika kita bisa 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 membayangkan karena kalau Iya. di kita kan kecil-kecil ya. Oke, Mm-mm. baik Pak, saya agak sedikit bertanya di luar menyimpang dari ini boleh ya Pak ya? J, Pak. J. Saya boleh tanya Pak, bangunan ini menghadapnya kemana Pak? Oke. Jadi sempat sempat melihat dan sempat mengamati dari beberapa itu di Sumatera Selatan itu ada
identifikasi arah. Kalau di Jawa kan ngalor, ngidul, Gitu, wetan. wetan. Ah, ah. Ngulon maaf. Ya. Tapi kalau di kita itu ada ulu ilir. Mm-mm. Ulu ilir itu tercipta. Ulu ilir itu berdasarkan di mana letak Clear. eh, mata air dari Hmm. sungai dan di mana muara. Itu, Pak. Jadi di Sumatera Selatan dia akan kenal dengan namanya daerah uluan, itu adalah daerah yang berada di dekat mata air dari sebuah sungai, dan daerah iliran. Daerah iliran itu adalah daerah di mana muara sungai yang bermuara pada Sungai Musi. Hmm. Palembang itu iliran. Makanya di kita ada namanya ogan komering ilir dan ada ogan komering ulu. Nah, itu pertama. Itu berpengaruh terhadap si arah hadap di rumah. Jadi yang kami sempat lihat dan tanya, Mm-mm. arah hadap dari pelana yang itu cenderung ada dua, Pak. Ada Mm-mm. ke arah ulu dan ilir, ada juga ke matahari hidup dan matahari mati. Jadi lintasan matahari, patokannya lintasan matahari dengan aliran sungai, Pak Lintu. Arah hadapnya gitu. Hmm. Dan komposisi dari rumah bahi itu akan mengikuti rumah pertama. Jadi misalnya saya orang tua, saya akan buat rumah. Anak-anak saya akan berada di belakangnya. Cucu-cucu saya akan berada di belakangnya lagi. Jadi dia akan berlapis-lapis berdasarkan generasi gitu loh, Pak. Sehingga kalau Hmm. sudah tertentu satu arah hadap, mereka akan sama arah hadapnya. Nah, tapi tadi saya belum dapat satu pakem yang benar enggak bahwa dia timur barat, tapi kalau dari atas kita lihat dari Google, ternyata memang bubungan balok bubungan itu sejajar dengan sungai, Pak, rata-rata gitu. Hmm. Oke, Jadi baik. itu ininya, Pak, kalau bicara arah Baik. hadapnya itu, Pak. Oh, enggak. Satu lagi ya Pak ya, saya Iya, tadi iya. penasaran dengan pintu kematian itu arahnya ke hulu atau ke hilir Pak? Ah, pintu kematian tidak berada di hulu dan tidak berada di hilir, Pak. Mhm. Karena pintu kematian tidak berada di sisi belayarnya, tidak di sisi pelana, tapi di sisi miring dari eh, rumah bagi. Dan Oh, sisi miring itu adalah kalau kita melihat muka dan belakang, Pak Lintu. baik baik. Kenapa muka mereka diukir, kemudian dipersolek, di situ diletakkan daerah yang secara fungsional dia menjadi luan yang menjadi ruang yang paling sakral, itu di arah hadap muka. Dan arah hadap ini biasanya eh, orientasinya ya maaf ngomong ke jalan untuk saat ini gitu. Jadi si si pintu kematian tadi tidak tidak berada di eh, ulu dan ilir, juga tidak berada di timur dan barat kalau kita orientasinya. Mungkin cenderung di selatan atau utara gitu, Pak. Ji. Oke, baik. Terima kasih sekali. Iya. Saya sekali lagi ada satu pertanyaan mungkin dari mahasiswa ataupun peserta diskusi kita pada sore hari ini. Adakah? Mau Kalau nanya di luar anu, Pak. Eh, saya itu kita penasarannya batasi gini loh, sampai Pak. dengan Em, pukul 17 ya. Oke. Iya. apa kan kalau ngomong rumah apa pakaian adat Sumatera ya, itu kan Iya. banyak yang emas dan merah ya. Nah, kenapa kok di bangunannya itu nggak ada yang dicat ya, Pak ya? Saya jadi penasaran kenapa dia kalau bikin apa namanya ukiran itu ya cuma diukir aja. Jadi nggak apa namanya saya nggak lihat itu di ada warnanya atau ada apanya Iya. Iya. tambah apa gitu. Itu Iya. Iya. kira-kira kenapa ya, Pak ya? Oke, siap. Eh, Pak Andreas, kita akan menemukan ukiran yang dicat emas dan merah itu di rumah limas, di rumah iliran. Jadi tidak di rumah bahi. Kalau di daerah-daerah uluan, mereka eh, cenderung tidak dicat, tapi mereka sudah melalui kalau kata yang kalian melalui proses pengeringan dan apa ya pengawetan kayu yang dilakukan secara alami. Jadi mereka tidak membuat solusi bahwa mengecat
bagian dari perlindungan. Tapi kalau kita ketemu di Rumah Limas yang berada di Palembang, itu ketemu Pak. Jadi di Rumah Limas itu banyak sekali pengaruh. Kalau saya pribadi melihatnya dia rumah akulturasi. Di situ pengaruh Jawa masuk dari segi atap dan segala macam, kemudian pengaruh Cina masuk dari segi ukiran, dari penggunaan warna, terus ada pengaruh Belanda masuk, pengaruh kolonial masuk, biasanya ada tangga melingkar yang dua. Jadi itu kalau Limas cenderung ke bagaimana kesesuaian posisi rumah dengan ke kota Palembang. Itu akan ketemu Pak, warna emas dan warna merah yang di ukirannya kalau di Limas. Tapi kalau di bagian ulu memang tidak kesannya tidak di finishing, tetapi mereka sendiri sudah melakukan proses pengawetan kayu yang direndam di sawah, di lumpur sawah itu hampir sekitar 1 sampai 2 tahun. Kemudian setelah mereka rendam, mereka akan jemur secara angin-angin sekitar 6 bulan. Baru mereka berani menggunakan kayu untuk bangunan. Jadi ataukah mungkin memang teknologi pengecatan waktu itu belum kenal atau memang hal-hal lain itu yang mungkin harus diteliti lebih jauh lagi dari segi ketukangannya. Mungkin itu Mas Andreas. Oke Pak, makasih Pak. Ya, baik Gitu. rekan-rekan semuanya. Masih 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya, mau. Kalau saya jujur aja pengen melanjut gitu ya, tapi rasanya nggak di forum yang seperti inilah. Nggih, Ini nggih. menarik buat saya karena Palembang ketemuan. ya, bahkan saya pengen rasanya ini harus riset, join riset gitu ya Pak ya. Jadi nggak penasaran lagi, tapi bisa direalisasikan gitu untuk kita explore lebih banyak lagi. Nggih, Pak. Manut, Pak. Ayo, Pak. Bagus, gimana yuk? Iya, sesekali kali ya kita mahasiswa S2-nya ini eksplorasinya sampai ke Sumatera Selatan. Luar biasa ini. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Iwan. Eh, apa pencerahannya hari ini karena saya melihat ada varian varian lain ya dari struktur rumah panggung begitu yang tidak sama. Tadinya saya penasaran karena kok tiba-tiba kolom langsung building begitulah kalau kena gempa kan goyang. Ternyata dengan penjelasan tadi jelas sekali bahwa ada seperti dijelaskan bahwa rumah Basema ini punya 3 konstruksi, 3 bagian ya untuk Ya, konstruksinya. Yang pertama di bagian bawah ini tadi sudah terjawab karena baloknya besar-besar, bukan balok lagi ya, itu buat lock ya, besar-besar begitu. Kemudian bagian yang di tengah setelah mendapatkan penjelasan semakin jelas bahwa eh, dinding itu ternyata jadi bidang pengisi tapi sekaligus pengaku karena punya rangka kolom dan balok serta bagian bawah ya. Jadi itu merupakan satu konstruksi yang sangat kokoh ya. Saya pernah diskusi dengan seorang profesor dari teknik sipil bahwa sebetulnya kalau kita buat bangunan dengan sistem yang seperti itu, kayak seperti apa kontainer gitu ya, kita tidak perlu buat apa fondasi sampai dalam sekali karena building masa itu tuh sudah stabil, jadi tidak perlu sampai dengan sampai cakar ayam dan lain-lain sampai begitu dalam tidak terlalu perlu. Nah, akhirnya saya jadi menangkap seperti itu. Bagian yang ketiga, rupa-rupanya atap ini seperti topi ya yang hanya ditaruh saja begitu ya. Jadi kita melihat bahwa ada 3 bagian dari apa yang dijelaskan ini dengan konstruksi yang sederhana. Dalam tanda petik sederhana, tapi menurut saya tidak sederhana gitu ya. Untuk zamannya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang ada teknik apa namanya ada paku dan lain-lain, tapi ya. kalau itu Nah, hanya pasak dan ikat dari rotan itu sesuatu yang luar biasa dan rupa-rupanya ini menjawab untuk apa namanya pengaruh gempa ya. Jadi gempanya itu bisa diatasi karena bangunan ini jadi lebih fleksibel ya, tidak kaku gitu ya. Kalau fix sambungan yang fix ini kan bisa patah, tapi ini malah justru patah, Pak. Iya, benar. bisa bergoyang gitu ya Ya. istilahnya. Gitu. Baik Pak, sebetulnya kami juga tadinya ingin melihat tentang estetika dari tektonika di bangunan ini, tapi rupa-rupanya waktu yang sudah
tidak memungkinkan, tapi kami bersyukur sekali bahwa dapat insight yang berbeda dari bangunan-bangunan yang sementara ini kita ketahui, khususnya di Jawa, berbeda sekali. Baik, terima kasih sekali Pak Iwan. Jangan kapok nanti kalau Pak Agus mengundang lagi untuk diskusi lebih lanjut atau Insya bermitra Allah dengan siap Pak. bisa. Itu ya Siap Pak. Pak Lintu. Siap. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Ini di tempat saya ada dua seat ya. Tidak keberatan bisa membuka apa namanya kamera Anda semuanya gitu ya, supaya kita bisa kelihatan gitu ya wajah ganteng dan cantiknya rekan ya. Oh, ini ada yang dari Unsri juga ya, Ada Mas. Pak. Jadi Ya. ada beberapa anak mahasiswa saya juga saya minta ikut karena di kita ada 3 mata kuliah pilihan Pak yang Mhm. berkaitan dengan ada mata kuliah struktur kayu, kemudian ada mata kuliah struktur konstruksi tradisional dan ada mata kuliah tektonika arsitektur untuk S1-nya. Jadi Mhm. kebetulan ada peserta, yuk sekalian gabung aja saya minta gitu. Iya. Bagus. Baik, baik, baik. Ini sebetulnya perkenalan yang sangat bagus dan bisa dilanjut ini ya antar mahasiswa dari Sumatera Selatan Unsri sama Petra atau mungkin ada yang bergabung dari tempat lain ya supaya Iya. berkait. Boleh pilih Sia dibukakan Lutfia, Mentari, Alvin, Risa, Catherine, Immanuel, ya supaya kelihatan gitu ya. Oke, Michael, Alista, Mario, Ruben, gitu ya. Oke, terus ini masih banyak yang belum. Ya, oke, baik. Ya, mungkin saya tidak tahu permasalahannya di kamera Anda apa, tapi saya terima kasih sudah bergabung semua. Saya akan print screen ya. Mungkin Pak Agus juga bisa bantu juga supaya takutnya nanti kalau saya ada trouble. Bisa Pak, Oke, bisa. ya, oke. Satu, ini sheet pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, saya harus oke, satu lagi. Iya, satu lagi. Sheet kedua di tempat saya ya. Satu, dua, tiga. Oke. Mudah-mudahan rekan-rekan menjadi lebih bersemangat, khususnya untuk yang mahasiswa arsitektur S2 Petra, bisa menambah wawasan. Besok kita akan eksplorasi tektonika tanian lanjen di Madura. Semoga mendapatkan banyak masukan. Sekali lagi terima kasih sekali untuk Pak Iwan, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa dari UJRI, dari Petra maupun dari yang lain. Juga terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya. Saya yakin ini memberikan sesuatu yang luar biasa. Mungkin Pak Agus akan ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan Pak Agus. Ya, baik Pak Lindu. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan untuk kesediaan dari narasumber pada sore hari ini. Nah, ini adalah bagian dari rangkaian kuliah untuk mata kuliah workshop di S2 Arsitektur Bapak Bapak Ibu ya. Nah, kami besok pagi akan apa namanya observasi lapangan ke Pamekasan konvoynya supaya Iya, lancar. iya. Nanti mungkin lain kali, lain waktu kita bisa join bersama untuk bisa bereksplorasi bersama-sama. Semoga bisa terjadi ya mungkin tahun depan atau kapan itu. Saya kira demikian Pak Lintu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya untuk webinar pada sore hari ini. Baik. Ya, Mungkin Pak Iwan mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Oke, gini. Saya itu terus terang aja masih baru ya Pak ya. Masih baru meneliti, saya baru mulai 2016 niat neliti. Sebelumnya saya nggak tahu apa yang harus saya teliti. Jadi setelah melihat satu fenomena Sumatera Selatan semakin lama semakin hilang identitasnya, akhirnya ke sana. Jadi setelah di ini
banyak kita belajar dari yang tua, Pak, dalam tanda petik. Jadi Hmm. Kak, sebenarnya kita harus mengacu bahwa tua itu petuah, Pak, sebenarnya dalam Hmm. tanda petik. Jadi bisa menjadi satu inspirasi desain, tinggal bagaimana kita mengkinikannya sehingga sesuai dengan zaman. Kalaupun kita terlalu ke belakang, kita jadi terjebak dengan romantisme masa lalu. Itu juga ke aplikatif. Jadi sebenarnya Indonesia itu penuh dengan inspirasi. Jadi sebenarnya memang tinggal kita bagaimana kita menggalinya dan bagaimana kita dengan proses kreatif bisa membawanya ke masa kini. Itu Pak sedikit sedikit ini Pak, sedikit anu dari saya Pak Agus, Pak Lintu. Terima kasih Pak. Baik, iya, kami menyadari dan kami mengakui bahwa Indonesia itu sangat kaya sekali ya. Jadi sistem konstruksi, sistem apa namanya bentuk dan lain-lain semuanya itu memang betul. Jadi sangat kaya dan luar biasa. Kalau kita tidak menggali dengan sungguh-sungguh, sayang satu saat nanti satu periode hilang. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Agus untuk waktunya yang dipercayakan kepada kami semuanya gitu ya. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi baik mahasiswanya maupun Pak Iwan mau berkembang lagi. Kalau bisa dengan perguruan tinggi yang lain yang punya apa riset-riset tentang teknonika di area masing-masing. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Baik, Bapak Ibu. Saya mohon pamit ya. Ya, Pak izin pamit Pak Lintu, Pak Agus, Iya. rekan-rekan mahasiswa Terima kasih. semuanya.